Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana menulis kajian pustaka artikel jurnal internasional dalam bahasa Inggris. Saya Safnil Arsyad, Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Pertama kita lihat dahulu model bagian pendahuluan dari sebuah artikel penelitian. Model ini disebut dengan model CARS yang disarankan oleh Swales pada tahun 2004. Model CARS ini kepanjangannya Creating a Research Space, menciptakan peluang untuk penelitian berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Jadi tujuan literature review atau kajian pustaka itu adalah untuk menciptakan peluang. Pertanyaan yang penting dijawab adalah mengapa kita meneliti. Jadi kita meneliti itu bukan karena ada masalah, tetapi karena adanya kesenjangan atau keterbatasan, atau yang lebih tinggi adalah kesalahan, kelemahan dari penelitian-penelitian terdahulu. Kalau sebuah penelitian hanya dilakukan berdasarkan adanya masalah, maka kemungkinan besar masalah yang sama sudah diteliti peneliti sebelumnya dan sudah ada solusinya, sudah tahu penyebabnya. Sehingga kalau tidak kita lakukan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu atau literature review, maka kemungkinan besar apa yang kita teliti itu akan berupa pengulangan dari penelitian orang yang sama terlebih dahulu. Sehingga nilai dari hasil penelitian kita akan berkurang atau menjadi malah tidak ada sama sekali, ya. Dan itulah gunanya kita melihat apa saja yang sudah diteliti orang, lalu mengapa kita masih perlu meneliti penelitian yang sedang kita teliti atau yang akan kita teliti. Jadi untuk memastikan apakah perlu atau tidak penelitian yang akan kita lakukan, maka kita tulislah kajian pustaka. Jadi menurut model Swales ini, model CARS ini, bagian pendahuluan itu terdiri dari 3 subbagian yang disebut dengan MOVE. MOVE 1, Establishing a Territory, yaitu statement about showing that the general research area is important, central, interesting, problematic, or relevant. Jadi ini bagian awal, ya. Paragraf awal dari pendahuluan itu disebut dengan establishing a territory, research territory, meyakinkan pembaca bahwa topik penelitian yang kita pilih itu penting, ya, karena menarik, karena problematik. Nah, di sini bisa muncul masalah. Jadi kita memilih sebuah topik penelitian itu karena penting, karena menjadi fokus, ya, dari kebijakan, ya, atau perhatian para penulis peneliti yang lain, atau karena adanya suatu masalah praktis, ya, di lapangan. Nah, tetapi ini tidak bisa dijadikan alasan penelitian. Nah, yang kedua, ini yang disebut dengan establishing a niche. MOVE 2 ini yaitu statement indicating a gap in the previous research. Pernyataan menunjukkan adanya kesenjangan atau kelemahan atau kekurangan dalam penelitian terdahulu. Nah, untuk membuat MOVE 2 ini atau establishing a niche ini, kita butuhkan kajian terhadap penelitian terdahulu. Nah, ini previous studies, ya, the previous research. Kita harus kaji, kita harus review ini. Kalau tidak, kita tidak bisa membuat
MOF 2 ini. Lalu bagaimana, mengapa kita harus menulis kajian pustaka, ya, atau reference to previous literature? Pertama, untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu tidak hanya berupa pengulangan, tidak hanya berupa reinventing the wheel, ya, mengulangi penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Nah, sehingga hasilnya tidak akan menyajikan informasi baru. Nah, malah kalau penelitian seperti ini kita kirimkan ke jurnal, maka editor jurnal akan mengomentarinya bahwa ya mungkin kita belum membaca penelitian orang lain, atau kita tidak mengikuti perkembangan bidang ilmu tertentu. Nah, sehingga akan segera ditolak oleh jurnal karena penelitian kita tidak akan menyajikan sesuatu yang baru atau novelty. Alasan kedua, telling a suitable story about the relevant previous work enables you to demonstrate how your current work is situated. Jadi dengan menjelaskan apa saja yang sudah diteliti orang itu, sekaligus kita memposisikan di mana letaknya penelitian yang akan kita lakukan di antara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang. Ya, jadi untuk menghindari tadi supaya tidak hanya sekedar mengulangi apa yang sudah diteliti orang sebelumnya. Lalu yang ketiga, somewhat more subtle, rasional, alasan yang sangat penting, ya, utama, yaitu kita sekaligus menyatakan bahwa kita adalah anggota peneliti atau komunitas wacana bidang ilmu tertentu yang aktif. Ya, kita tunjukkan dengan, oh saya sudah banyak membaca penelitian orang lain. Jadi saya tidak orang yang pasif atau baru dalam bidang ilmu ini. Jadi saya adalah orang yang aktif dan banyak tahu tentang ini. Ya, jadi secara tidak langsung kita meminta izin, meminta pengakuan, ya, dari pembaca bahwa saya bukan orang yang baru di bidang ini. Ya, sehingga buktinya adalah saya banyak membaca penelitian orang lain. Jadi saya orang anggota aktif, ya, komunitas bidang ilmu tertentu. Lalu bagaimana kita mengorganisir, ya, menyusun, ya, mengelompokkan daftar pustaka dalam menulis literature review. Nah, jadi yang akan kita organisasi ini tentu penelitian-penelitian terdahulu yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita cari, apakah melalui internet, ya, ataupun melalui jurnal-jurnal yang kita baca, artikel-artikel yang kita baca. Jadi sebelum kita menyusunnya tentu kita harus punya dulu daftar pustaka yang akan kita tulis, akan kita gunakan dalam penelitian kita. Yang pertama bisa kita susun berdasarkan tahun terbit referensi. Jadi kita mulai dari yang lama, ya, yang sedang, dan yang baru. Misalnya yang mulai dari tahun sebelum tahun 2000, di antara 2000 ke 2010, dan yang baru dari 2010, ya, atau yang lebih mudah lagi kalau kita dapatkan referensi yang baru, yang banyak. Cara yang kedua berdasarkan perspektif penulis, ya. Jadi ini kita bagi tiga. Yang pertama, kita sependapat dengan hasil penelitian orang tersebut. Yang kedua, kita kurang sependapat, ya, atau tidak sependapat dengan temuan penelitian tersebut. Atau yang ketiga, kita netral. Jadi ada tiga kelompok, ya. Setuju atau mendukung, tidak setuju atau menentang, yang ketiga netral. Yang ketiga berdasarkan topik atau fokus. Ya, kalau penelitian dalam tentang satu topik itu fokusnya bisa beda-beda, ya. Ada yang misalnya penelitian tentang artikel jurnal yang terbit di Indonesia. Ada yang fokus
tentang abstrak, ada yang fokus tentang pendahuluan, ada yang fokus tentang metode, pembahasan, dan jadi kita kelompok-kelompokkan mana penelitian yang mengkaji ya, tentang abstrak, kita satukan ya, lalu nanti kita tuliskan ke dalam satu paragraf. Lalu mana penelitian-penelitian tentang pendahuluan kita satukan, lalu kita tuliskan. Nah, kalau itu terlalu luas, misalnya semua penelitian tentang abstrak, kita lihat fokusnya. Mungkin ada yang meneliti tentang makro strukturnya, struktur besarnya seperti move tadi. Lalu ada juga yang meneliti tentang mikro structure, ya, struktur mikronya, struktur kecilnya. Jadi move itu ada lagi bagiannya, misalnya step. Nah, jadi kita kelompokkan ya, ke dalam satu kelompok penelitian yang meneliti tentang microstructure. Ada juga mungkin yang meneliti tentang fitur linguistik, ya, fitur linguistik dari abstrak. Apakah itu tenses, pola kalimat pasif aktif, atau penggunaan pola frasa nominal misalnya. Nah, itu kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Jadi akan ada 3 kelompok nanti berdasarkan fokus. Yang pertama penelitian tentang macro structure, yang kedua tentang micro structure, yang ketiga tentang linguistic feature, ya, fitur linguistik. Nah, itu setelah ada kelompok-kelompok itu baru kita menulis. Nah, ini contoh kajian pustaka yang diorganisir berdasarkan tahun terbit. Nah, kita lihat di sini referensi yang dirujuk itu mulai dari tahun 83. Nah, ya, jadi ini paragraf ini berisi hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang EFL Teachers Knowledge, ya, pengetahuan guru bahasa Inggris sebagai bahasa asing tentang software, ya, dan personal computer use, tentang penggunaan komputer dan software. Di paragraf selanjutnya penulis merujuk ya, penelitian yang dilakukan pada tahun 84. Kalau tadi tahun 83, ini 84, dan juga tahun 2002. Jadi menjadi satu paragraf. Lalu paragraf berikutnya semakin kini lagi, ya, ini tahun 2006 dan juga tahun 2007. Kita perhatikan di sini kata penghubung atau conjunction yang dipakainya di sini adalah additionally, ya, tambahan lagi, ya, juga. In a report of 3 qualitative studies, ini kata-kata penghubung yang dia pakai. Paragraf berikutnya tahun 2007-2010, ya, menjadi satu paragraf, ya. Furthermore, while, jadi dia menyusun, menyajikan daftar penelitian terdahulu ini berdasarkan tahun. Nah, ini tahun 2010, lalu terakhir itu 2011, ya. Jadi mulai dari tahun berapa, 98 tadi, ya, sampai ke 2011, ya, dia sudah menyajikan penelitian tentang topik yang sama, yaitu tentang penggunaan PC, portable computer, dan penggunaan software. Nah, jadi dia cukup banyak penelitian yang dia rujuk, ya, tentang topik yang sama. Lalu disajikan dalam beberapa paragraf, mungkin ada 5 paragraf tadi, ya, berdasarkan tahun terbit dari referensi yang dirunya. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ini contoh pengelompokan referensi berdasarkan perspektif penulis. Nah, di sini ada berapa, sekitar 20-an, ya, referensi yang akan dipakai. Lalu oleh penulis sudah ditandai di sebelah kiri ini perspektif, ada yang ditandai dengan tanda min, ya, tanda kurang. Lalu ada yang ditandai dengan tanda plus atau tambah, ada yang ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, min artinya dia kurang sependapat, ya, dengan
pendapat atau hasil penelitian orang-orang ini. Ada 5. Lalu yang dia sependapat, setuju, itu ada beberapa, ya, ditandai dengan tanda tambah. Lalu yang terakhir tanda sama dengan, ini tandanya dia netral, yang tidak berpendapat. Ini hasil dari kajian pustaka yang ditulis dari daftar pustaka tadi, ya. Dia tulis satu paragraf, ya, mulai dari tahun 1985. Ya, ini sekedar pengantar. Nah, lalu yang kedua, yang dia punya persepsi negatif terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu itu. Kalau tadi ini pengantar, paragraf pertama, yang paragraf kedua sudah dia sajikan penelitian-penelitian yang penulis mempunyai persepsi tidak negatif, ya. Jadi ini ada Porter, ada Beaufort, ya, yang dia rujuk, yang dia punya persepsi negatif, perspektif negatif terhadap topik, ya, yang jadi peneliti-peneliti yang punya perspektif negatif terhadap topik. Yang ketiga, yang positif, ya, yang positif persepsinya terhadap konsep komunitas wacana, yaitu ada di sini Casanev, ya, satu orang di sini. Lalu ya mestinya ini kan banyak tadi yang sudah dia daftarkan. Nah, lalu yang terakhir yang netral, ya, less certainty, ya, dia apakah dia setuju atau tidak setuju tentang DC di sini, discourse community, konsep discourse community, ya. Jadi ini orang yang netral. Jadi ada 3 kelompok, ada yang negatif pandangannya terhadap discourse community, ada yang positif, dan ada yang netral. Jadi sehingga kajian pustaka ini berisikan 4 paragraf, karena ada paragraf pengantar tadi. Nah, lalu bagaimana kita membuatnya? Lalu kita kumpulkan dulu daftar pustaka atau hasil-hasil penelitian terdahulu yang tentang topik yang sama. Nah, ini saya mencoba mencari daftar pustaka atau penelitian terdahulu tentang reporting verbs. Nah, ini sudah ada sekitar 40 atau 30 sampai 40, ya. 40 buah. Nah, berdasarkan inilah kita kelompokkan. Nah, kalau saya lebih suka mengelompokkannya berdasarkan fokus penelitian dalam abstrak. Jadi saya baca abstrak artikel yang sudah terkumpul tadi, lalu dilihat fokusnya. Nah, fokusnya itu biasanya itu ada di tujuan penelitian ataupun di metodenya. Ini contohnya di sini, this present study aims to investigate interpersonal metadiscourse categories and subcategories. Jadi dia meneliti tentang penggunaan metadiscourse interpersonal. Nah, jadi fokusnya adalah metadiscourse interpersonal. Jadi saya catat bahwa penelitian ini fokus meneliti penggunaan metadiscourse interpersonal di dalam newspaper article, ya. Jadi fokusnya penggunaan metadiscourse interpersonal di dalam artikel di aku. Nah, kita lagi yang kedua, ini on this randomly selected article, 10 were on Turkish language education and 10 were concerned on Turkish literature. Jadi ini yang dia teliti adalah artikel di dalam bahasa Turki dan dalam bidang bahasa, language education, pengajaran bahasa, dan dalam bidang sastra. Nah, lalu juga yang dia teliti di sini adalah metadiscourse, ya, juga tentang metadiscourse. Jadi ini kalau yang tadi penggunaan metadiscourse di koran, kalau ini di dalam artikel di 2 bahasa yang berbeda. Jadi ini penelitian yang komparatif. Kita lihat contoh yang berikutnya. This study employs interactional resources within the metadiscourse framework.
Ini penelitian tentang meta-discourse framework to investigate gender difference, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan meta-discourse di artikel, di jurnal, ya, yaitu antara male and female Saudi student at US universities, ya, di mahasiswa Saudi di perguruan tinggi di Amerika, bagaimana mereka menggunakan meta-discourse-nya, studi perbandingan antar. Nah, penelitian berikutnya tentang meta-discourse, which is to examine the occurrences of form meta-discourse used in the writing both high and low English proficiency. Jadi ini juga tentang meta-discourse yang diteliti, yang digunakan oleh mahasiswa sarjana Malaysia yang high achiever, ya, dan low achiever, perbedaan penggunaan meta-discourse oleh mahasiswa yang pintar dan yang kurang pintar. Jadi ini cara melihat fokus, ya. Nah, lalu yang sering dikomentari oleh editor maupun reviewer jurnal tentang literature review kita ini seperti ini komentarnya. Your draft literature review is basically little more than a list of previous research papers in the field. Jadi draft, ya, kalau kita mengirimkan draft artikel ke jurnal, mereka akan lihat kajian pustaka kita. Jadi kita hindari supaya kajian pustaka kita itu tidak hanya berupa daftar, ya, daftar penelitian terdahulu saja. Itu yang dia sebut dengan list of previous research, ya. Istilah lainnya adalah shopping list, ya. While it is clearly well researched, walaupun ini melibatkan banyak penelitian terdahulu, it does not give me a sense. Ini kajian pustaka yang kita tulis tidak memberikan saya pemahaman what has been more significant and less significant. Apa saja penelitian yang bermakna atau yang penting dan mana yang kurang penting. Nah, jadi tidak membedakan karena hanya merupakan daftar urutan saja, ya. It is hard to know where you stand. Nah, ini juga penting, ya. Karena sering penulis pemula maupun mahasiswa hanya mendeskripsikan, menyampaikan apa yang sudah diteliti orang. Jadi dia tidak memberikan penilaiannya, ya, dia tidak memberikan komentarnya terhadap apa yang diteliti orang. Nah, itu yang harus kita hindari. Kalau tidak ada komentar kita, berarti kita tidak mereview hasil-hasil penelitian orang. Kita hanya restate, menyatakan kembali apa yang sudah diteliti orang, sehingga it doesn't give me a sense, ya. Jadi tidak bagus lah, ya, menurut editor maupun reviewer penelitian artikel jurnal internasional. Jadi begitu cara kita menulis kajian pustaka. Kajian pustaka ini letaknya di bagian pendahuluan artikel, ya. Harus kita kumpulkan sebanyak mungkin hasil-hasil penelitian terdahulu tentang topik yang sama, lalu kita pahami dengan membaca abstraknya, lihatlah fokusnya apa yang ditelitinya, lalu kelompokkan yang fokusnya itu sama atau mirip-mirip menjadi satu kelompok supaya nanti mudah kita tuliskan menjadi satu paragraf. Jadi tidak satu penelitian kita sajikan dalam satu paragraf, tidak, ya. Kita kelompokkan, ya, satu kelompok, ya, yang terdiri dari beberapa penelitian yang kita pahami dari artikel tadi, itu kita sajikan di dalam sebuah paragraf sehingga daftar pustaka, kajian pustaka kita tidak berupa shopping list, ya, tidak hanya berupa daftar penelitian yang sudah dilakukan orang lain, tetapi ada reviewnya, ya, ada evaluasinya. Lalu kita
di kalimat pertama itu jangan langsung hasil penelitian orang, kita buatlah kalimat kita dulu, ya. Nah, misalnya sudah banyak penelitian yang dilakukan tentang abstrak artikel jurnal. Nah, misalnya kan ada yang fokus kepada meneliti makrostructure, ada yang fokus kepada microstructure, ada yang fokus kepada linguistic feature. Nah, berarti ada ada tiga kelompok. Nah, lalu di paragraf berikutnya kita sajikan penelitian-penelitian tentang makrostructure saja. Nah, di antara penelitian yang fokus kepada makrostructure dilakukan oleh ini. Nah, lalu kita sajikan satu persatu. Lalu diberilah kata sambung atau conjunction, apa perbedaan di antara peneliti itu. Apakah itu hasilnya sama atau malah berbeda atau bertentangan, atau ada perbedaan sub fokus, ya. Jadi kalau tadi fokusnya misalnya sama-sama meneliti fitur linguistik, tapi mungkin ada yang fokus kepada penggunaan tenses, lalu ada yang fokus kepada penggunaan pola kalimat, lalu ada yang fokus kepada penggunaan tadi metadiskurs, ya, atau aspek-aspek linguistik yang lain. Nah, itu sub fokusnya, ya. Jadi bisa kita komentari. Jadi jangan hanya sekedar menyajikan saja hasil penelitian terdahulu, tapi ada komentar kita, ya. Jadi our stand, di mana posisi kita, bagaimana penilaian kita terhadap hasil penelitian orang tersebut. Itulah yang disebut dengan review.